Oke, kita coba dulu apakah bisa, dan ini berhasil. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Oke, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, untuk di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara memperbaiki lampu yang sudah rusak kayak gitu ya. Itu rusaknya sudah parah itu kayaknya. Oke, untuk itu saya akan mencobanya menggunakan peting. Kita coba dulu menggunakan peting ini apakah benar-benar mati untuk lampunya. Kita cek dulu menggunakan steker. Oke, kita tancapkan untuk stekernya. Oke, itu sudah tertancap. Ternyata lampunya mati, benar-benar mati. Oke, untuk biar percaya saya mencoba menggunakan lampu LED yang hidup ya. Oke, itu lampu LED-nya hidup, berarti itu benar-benar mati untuk lampu LHE-nya. Lampu besarnya itu benar-benar mati. Oke, kita cabut dulu dan kita eksekusi. Langsung saja kita eksekusi. Oke, selanjutnya kita lepas. Kita lepas dulu untuk solasinya. Saya percepat 2 kali lipat ini biar tidak menunggu lama. Oke, kita lepas dulu untuk bagian solasi biar mudah untuk pembukaannya nanti. Oke, untuk bagian tabung kacanya sudah terlepas kayak gitu. Kemungkinan itu karena hempasan angin luar ya. Karena itu lampu itu untuk penerangan jalan. Oke, untuk selanjutnya saya membukanya menggunakan lading atau menggunakan pisau dapur yang sudah tidak terpakai tentunya. Oke, untuk itu kita congkel-jongkel di bagian casingnya. Oke, itu sudah terlepas untuk bagian casingnya. Kita perhatikan untuk bagian mesinnya. Oke, sebelum kita ke bagian mesin, kita cek dulu bagian tabung kacanya apakah masih hidup atau sudah mati. Untuk pengecekan tabung kaca ini cukup mudah sekali. Kita putar ke bagian selektor buzzer untuk multitesternya. Kalau bunyi berarti masih nyambung alias masih hidup untuk tabung kacanya. Oke, kedua-duanya itu masih bagus, artinya tabung kacanya masih oke. Kita cek lagi apakah benar-benar tabung kacanya masih hidup. Oke, itu tersambung bunyi tip, dan satunya lagi bunyi. Oke, mantap sekali untuk tabung kacanya masih oke. Dan kemudian kita cek untuk bagian mesin lampunya apakah ada kendalanya. Oke, sebelumnya kita lepas dulu untuk bagian tabung kacanya. Kita lepas dulu kawat dari tabung kacanya menggunakan catut atau tang lancip ya. Kita percepat lagi biar tidak kesuwen atau tidak lama-lama. Oke, langsung kita lepas. Oke, kurang lebihnya seperti itu sudah saya lepas. Untuk tabung kacanya kita rapikan dulu untuk kawat-kawatnya biar tidak muntir-muntir kayak gitu. Kita rapikan menggunakan tang lancip. Kita tarik-tarik gitu saja biar lurus, biar tidak keruel-keruelan seperti itu. Oke, itu sudah rapi. Dan kemudian kita fokus bagian mesin lampunya ya. Oke, untuk bagian mesin lampunya terdapat seperti itu. Terlihat seperti itu ya. Itu kayaknya sudah pernah diperbaiki. Oke, perhatikan pada komponen mesin lampu itu. Komponen mesin lampu itu kelihatannya ada 2 komponen yang sudah hangus atau sudah kelihatan kusam seperti itu. Oke, untuk bagian PCB-nya sudah seperti itu, kayaknya sudah ada yang terkelupas bagian PCB-nya. Oke, kemudian langkah pertama untuk pengecekan mesin, kita cek bagian transistornya.
Untuk pengecekan bagian transistor ini cukup mudah sekali, kita selektor ke bagian buzzer. Dan untuk pengecekannya kita sentuh-sentuhkan, kalau bunyi berarti itu short. Oke, ternyata itu transistornya masih bagus. Saya curiga dengan dua komponen ini. Dua komponen ini harusnya kalau masih bagus warnanya hijau ya. Dan ini terlihat sudah kusam alias sudah hangus kayaknya untuk bagian kapasitor itu. Kemudian kita cek dulu untuk bagian fuse-nya. Bagian fuse-nya saya cek ternyata masih bagus. Oke, langkah selanjutnya kita cari komponen yang hangus tadi ya. Untuk komponen yang masih bagus terlihat hijau kayak gitu. Ya, untuk penggantiannya saya mencari lampu bekas yang sudah tidak terpakai ya. Oke, itu perhatikan bagian mesin lampunya. Ternyata PCB-nya ada yang putus jalurnya. Kita kerik dulu menggunakan cutter atau silet. Kita kerik dulu untuk penyambungan ke PCB-nya biar tersambung dengan kuat. Kemudian sudah dikerik, kemudian kita kasih tenol atau disolder bagian PCB-nya itu ya. Oke, itu sudah terkerik dan kemudian kita kasih tenol atau disolder kayak gitu saja. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan subscribe-nya ya, karena channel ini akan membahas tentang seputaran elektronik dan tutorial-tutorial lainnya. Oke, untuk pensolderan sudah selesai dan itu untuk komponen dua-duanya sudah saya ganti. Oke, selanjutnya kita cek lagi untuk bagian mesinnya. Oke, perhatikan untuk bagian mesinnya kayak gitu. Dan tadi itu ada PCB yang terkelupas lagi, itu sudah saya solder. Oke, untuk komponennya cuma dua saja yang saya ganti. Oke, selanjutnya saya akan mencobanya menggunakan alat tes mesin ya. Ini khusus untuk mengecek mesin lampu LHE ya. Ini buatan sendiri. Ini cukup mudah sekali untuk membuat alat tes mesin itu. Untuk alat tes mesin ini cukup mudah sekali membuatnya, cukup menggunakan satu buah bolam atau buah plenton itu ya, 100 watt. Oke, kemudian kita tancapkan dulu untuk kabel AC-nya. Kita tancapkan. Dan untuk itu, nah itu bagian nanti ke bagian jalur mesinnya. Kita sambungkan bagian situ. Satunya kita sambungkan ke bagian trafo dan satunya yang menyambung ke bagian kapasitor milar. Oke, seperti itu kurang lebihnya untuk penyambungan bagian mesinnya ya. Satu ke bagian trafo dan satunya ke bagian kapasitor milar. Oke, berarti itu sudah benar ya. Kemudian kita tancapkan bagian steker. Oke, itu sudah terpasang. Kemudian kita cek untuk bagian mesinnya. Oke, langsung saja kita tekan tombol saklarnya. Kita tuh perhatikan lampunya nyala. Oke, mantap sekali. Untuk mesinnya sudah nyala dan sudah mantap alias sudah hidup ya. Oke, kita lepas dulu untuk bagian mesinnya. Kemudian kita pasang ke kacanya. Untuk pemasangan tabung kacanya cukup mudah sekali. Tinggal kita sambungkan kawat satu ke kawat yang lain. Oke, untuk penyambungan kawat tabung kacanya seperti itu kurang lebihnya. Selanjutnya kita pasang casingnya biar mantap. Oke, untuk pemasangan casingnya cukup seperti itu, cukup mudah sekali ya. Oke, itu sudah terpasang untuk bagian casingnya. Kemudian kita kasih lem Alteco atau lem G biar kelet untuk tabung kacanya, biar tidak kayak tadi kewer-kewer kayak tadi. Untuk
bagian sini harus dilem benar-benar kencang, karena ini lampunya di jalan raya jadi harus kencang. Oke, selanjutnya saya akan mengeceknya lagi menggunakan alat tes mesin itu, tapi tidak menggunakan yang satunya itu. Oke, langsung saja kita coba apakah hidup. Dah, mantap sekali. Untuk tutorial kali ini berhasil ya. Oke, agar mantap kita coba lagi menggunakan peting seperti itu ya. Peting seperti itu untuk mengecek lampu. Oke, kita cek apakah hidup. Oke, mantap sekali. Ternyata tutorial kali ini berhasil. Mantap. Oke, untuk tutorial kali ini sangat berhasil ya. Cukup mengganti 2 buah komponen itu sudah hidup kembali. Oke, untuk video kali ini cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.